Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel Sultanul Qulubi yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kajian Islam penuh hikmah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Aidrus dengan tema Tanya Jawab terkait manfaat solawat dan permasalahan kehidupan. Untuk lebih jelasnya simak sampai selesai dan jangan di skip videonya agar semakin bertambah pemahaman kita lebih manfaat dan berkah. Selamat mendengarkan. Beb, apa manfaat dari sholawat A, sholawat B? Ya Allah, ya Rabbi. Saya tuh masih bingung sama orang yang nanya, apa manfaat sholawat ini, apa manfaat sholawat ini, apa manfaat sholawat ini. Apakah setelah sabda Nabi SAW, siapa bersolawat kepada satu kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali, kurang cukup. Mikir didik ya. Nah kalau sudah kamu disolawati Allah 10 kali itu jadinya apa gitu loh ya. Wes, gak usah tanya manfaat yang lain. Masa masih kurang cukup? Allah bilang, aku bersolawat kepada orang yang bersolawat kepadamu sekali, aku bersolawat kepadanya 10 kali, pol loh ya, pol. Pol, cuman ya gak paham-paham kita ini. Kita. Oke. Beb, di tempat saya ada musola, tapi yang rajin ke musola ini anak-anak, Beb. Ya Alhamdulillah, moga-moga bapaknya sadar. Lah ya betul kan ya, Alhamdulillah. Kalau yang rajin ke musola anak-anak itu alhamdulillah, saya justru agak sedih. Kalau yang ke musola, ke masjid ini yang banyak bapak-bapak itu saya sedih. Kenapa? Kalau bapak-bapak itu jelas usia menjelang mati, sadar itu wajar. Nah sing nom yang di generasi mudanya ini kemana? Kalau anak-anak kecil mau masuk ke masjid musola itu kabar gembira itu. Kita bisa menjaga mereka dari pergaulan yang enggak benar, bisa mengkader dari sekarang. Nah ini pertanyaan bagus, tapi hati-hati. Assalamualaikum Habib Novel, saya mau bertanya, doa yang seperti apa yang harus kita panjatkan agar orang tua dan keluarga segera mendapatkan hidayah? Karena mereka tidak pernah sholat dan ibadah yang lainnya, sedangkan saya masih takut untuk mengingatkan. Syukron Bib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalau ada orang di sekitar kita ini belum ibadah seperti kita, nomor satu itu bukan bab doa dulu. Nomor satu, bab ojo sombong. Jangan sombong. Jangan mengatakan, kok bapakku begitu ya. Tapi ada sombongnya itu. Terus mandangnya dengan rendah. Mandangnya dengan menghina. Karena belum ibadahnya tadi. Belum menjalankan rukun Islamnya yang sholat dan lain sebagainya. Sombongnya dihilangkan, satu. Nomor dua, sedih. Ya Allah, kok yang dapat nikmat ini hanya aku. Syukuri sekaligus sedih. Nah di situ baru minta sama Allah Ta'ala. Dungoni apa? Dungoni itu ya gitu. Ya Allah tolong nikmat ini juga agar bisa dirasakan oleh orang-orang yang dekat sama aku. Tolong ya Allah agar nikmat ini juga dirasakan kepada orang lain. Nanti kalau doa nggak ada sombongnya dengan rendah hati seperti itu, insya Allah ya akan tampak hasilnya segera. Nah yang seringkali enggak. Tahu orang tuanya nggak sholat, enggak ini gitu ya. Terus tambah kemudian tunjukkan sarungan, kopiahan, baju putih, terus pakai selendang. Mana le? Neng di le? Masjid Pak, gitu. Nah, sama rodok ngegas, masjid Pak, gitu. Ini ada sedikit kesombongan. Yang bagus lain, pakai baju putih, kopiah putih, sarungan, pakai selendang, parani bapak ibunya cium tangan. Pak, Bu, pamit tidak masjid rien, pangestunipun nggih, selamat mugi-mugi kula. Masya Allah. Itu bapak ibunya jelas. Ya Allah, anakku ya. Anakku gak tau negur aku, gak tau ngopo-ngopo, njaluk donga. Aku sing gak sholat dijaluki donga, Masya Allah. Itu nanti otomatis berubah dengan sendirinya. Jadi seringkali ya kesombongan kita itu yang membuat doa-doa kita jadi tidak begitu cepat tampak hasilnya. Lanjutkan, tambah sedikit, jangan banyak-banyak tambahnya. Karena itu kopi sudah menunggu di luar untuk segera dibeli. Punten Bib, Ana dari Banten izin bertanya. Ana itu artinya saya, bukan nama seseorang loh ya, ojo ngawur awakmu. Soalnya ada yang ngebatin gitu, sopo Ana ki sopo ki. Ana seringkali merasa sedih, tapi tidak tahu apa sebabnya, bawaannya melo. Masya Allah. Adakah solusinya Habib? Jazakallah khairan Habib wa iyyakum. Tontok saya lanang bawa wedok.
Ya, karena kan harus tahu, ini kasusnya masalah melo. Jadi begini, ini ibu-ibu yang nanya, namanya ada soalnya, di nomornya itu ada namanya. Saya harus menjawab sesuai dengan kondisi yang bertanya. Kalau perempuan kok sering sedih gak ada sebabnya, maka saya harus memberitahukan kepada perempuan bahwasanya perempuan itu memang tingkat sensitivitasnya itu lebih tinggi daripada laki-laki. Sensi itu, jadi kadang yang suka melo itu hati. Nah, coba dicek, itu pas tanggal dekat menstruasi, kemudian pas menstruasi, atau setelah menstruasi. Kalau emang di masa itu wajar, ya itu wajar, cek itu dulu. Kalau laki-laki saya nggak akan jelaskan begini, lanang kan masuk awakmu mens, nggak mungkin tuh ya. Nah ini para perempuan, cek dulu. Oh perhatikan, catat setiap saya sedih itu pas tanggal ini, mah deket mens. Jadi begitu deket men melo, jangan mikir macam-macam. Gawan bayi. Kan itu apa namanya, seperti orang mengandung tuh kalau mens itu kan ya. Begitu jebol tuh lego itu, ibu-ibu itu ya. Sudah lego. Nah tapi kalau ternyata enggak di waktu itu pra atau pasca atau saat, di waktu yang lain, ada memang yang namanya alham, sumpek. Sumpek itu kadang datang tanpa sebab yang kita ketahui. Tetapi disebabkan dosa-dosa yang kita enggak sadari. Dosa-dosa yang kita enggak sadari. Lah caranya gimana ngilangkannya? Ya istighfar. Istighfar yang banyak, karena kaitannya dengan dosa. Kemudian yang ketiga, bukan bab sumpek, tapi orangnya baik. Orangnya baik jadi melo. Kenapa? Karena hatinya melembut. Hati itu kalau melembut, bawaannya pengen nangis. Tapi ada orang yang nggak pengen nangis, ditangis-tangis no. Kalau hati yang melembut itu bawaannya jadi pengen nangis. Ya ada, itu bagus. Ya biasakan, nanti lama-lama normal. Yang keempat, ya mens enggak, kemudian sumpek tidak, ya hatinya melembut juga tidak. Kok melo, kenapa? Was-was. Jadi ada orang yang was-was mati. Jadi begitu kelingan teringat bojonya, iling mati, nangis. Kehilangan anaknya ingat mati, nangis. Itu ada was. Setiap orang beda-beda kasusnya. Maka kita tidak bisa menjawab dengan kepastian karena ini nggak bisa. Silahkan dicek dari apa yang saya sebutkan tadi, kira-kira yang paling mirip yang mana. Insya Allah itu jadi jawaban. Amin. Satu lagi. Beb, gimana cara yang baik mengingatkan orang tua ketika orang tua ngomongin orang lain? Oh, orang tua ghibah. Ya, asik ini. Ini ibu-ibu makanya hati-hati kalau ghibah jangan ngajak anaknya. Anaknya diajak main ke rumah temennya. Ayo ke rumahnya teman mama. Ya, duduk di situ. Terus dengarkan mamanya lagi gunjing bapaknya. Masya Allah. Suamiku itu begini. Anaknya ngurungokno. Wadah itu begitu. Ya enggak Bu? Ada enggak Bu? Loh ngaku toh, aku seneng. Ngaku. Atau gunjing orang lain, yang gunjing orang lain. Anak kalau mengalami seperti itu, caranya gimana mengingatkan? Cara yang terbaik jangan diingatkan dulu. Terus gimana? Karena kalau kamu ingatkan, kemudian membuat orang tua murka kepada kamu, murkanya itu lebih bahaya daripada engkau mengingatkan dia. Ingkari dalam hati, ya Allah aku gak suka orang tuaku seperti ini, tolong ya Allah, ampuni orang tuaku, dongakno. Ampuni orang tuaku. Kemudian kamu izin, Bu, Pak, ke toilet dulu. Nanti lama-lama bapak ibunya paham. Ngerasani toilet. Ngerasani toilet. Akhirnya paham, oh anak saya tidak suka saya ngomong seperti itu. Toilet dulu. Atau pura-pura ada telepon masuk. Bu, sebentar. Halo ya, halo ya. Pokoknya pakai segala macam cara untuk menyingkir. Untuk menyingkir. Setelah itu, cara nasihatinya jangan ngomong. Pak, Bu, ngerasani haram, nerokol Pak, Masya Allah. Ngungkuli zina, ngungkuli Pak. Itu gak tambah sadar, tambah ngamuk tuh orang tuanya. Tambah ngamuk. Jangan begitu. Di antara nasihat itu doa. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan dari beliau Habib Novel terkait manfaat solawat dan permasalahan kehidupan. Semoga berkah dan manfaat fid dunia wal akhirah amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.